Ya dokter bilang memang dengan kondisi ini kamu akan tergantung sama obat dan treatment seumur hidup gitu, dan memang bukan kondisi yang bisa disembuhkan. Ya kalau dibilang kan suka ada yang kayak, wah kok bisa sih pada saat sakit terus malah memutuskan mulai usaha gitu. Pada saat itu aku tuh menemukan purpose baru gitu. Jadi kayak ada semangat baru lah istilahnya ya untuk kayak melanjutkan hidup, bisa dibilang gitu. Halo Tani Lovers, nama aku Afi Diarahma, aku founder dari Orvia. Jadi Orvia itu adalah sebuah brand plant-based dessert, di mana kita tuh percaya bahwa untuk merayakan kehidupan itu bisa dilakukan dari hal-hal yang sederhana. Jadi kalau di sini kita senang bercerita melalui rasa, kemudian menggunakan banyak bahan pangan lokal yang dipilih secara berkesadaran. Nah, kita senang juga berbagi plant-based dessert for everyone, yang mana artinya tuh sebenarnya hidangan-hidangan penutup yang kami tawarkan, ya terutama memang es krim kan signature-nya, itu dibuat tanpa menggunakan bahan hewani, terutama tanpa susu sapi. Nah, tujuannya supaya teman-teman yang punya alergi ataupun nggak punya alergi makanan bisa menikmati gitu. Jadi bisa sama-sama menikmati hal yang sama gitu. 10 tahun lalu ya, sekitar tahun 2013, aku didiagnose dengan multiple digestive system disorders. Basically saat itu sampai harus operasi, terus kondisinya memang radang di seluruh saluran pencernaan gitu. Jadi dari kerongkongan sampai usus besar. Nah, biasanya kalau saat itu kambuh itu sampai memang nggak bisa nafas gitu, sesak nafas. Jadi sempat bergantung dengan tabung oksigen. Ya dokter bilang memang dengan kondisi ini kamu akan tergantung sama obat dan treatment seumur hidup gitu, dan memang bukan kondisi yang bisa disembuhkan. Ada yang rasanya pengen nyerah gitu, atau misalnya kayak udah cukup deh dengar kata-kata kayaknya nggak akan bisa sembuh, atau ya hal-hal yang membuat malah jadi pesimis atau ya seperti itu gitu. Akhirnya belajar gitu, jadi mencari tahu informasi dari buku, dari film dokumenter, dari mengikuti kegiatan-kegiatan komunitas. Kalau aku kan ada istilahnya, mungkin kalau sekarang dikenalnya autoimun gitu. Nah, tapi saat itu ya belum banyak yang mengalami hal tersebut. Nah, terus ketemulah dengan misalnya cancer survivor, walaupun memang yang dialami berbeda, tapi dari situ tuh punya cerita-cerita lain, punya perspektif lain yang didengar dari mereka. Terus biasanya kalau misalnya lagi acara gitu, aku suka bawa memang buatan tangan sendiri. Jadi waktu itu kan aku memang punya pantangan beberapa, dan aku suka dessert. Terus jadi aku bikin ya sesuatu dessert yang tanpa susu sapi gitu. Nah, di situ ketemu beberapa orang cancer survivor, atau bahkan ada juga yang masih menderita cancer gitu. Nah, salah satunya seorang ibu ini gitu. Dia yang ngomong sesekali pengen bisa menikmati makanan yang tidak mengingatkan dia terhadap penyakit kronis yang dialami gitu. Rasanya kalau ngelihat sayur ya udah ingat, oh iya ya emang aku nih sakit sih gitu, jadi nggak bisa makan macam-macam gitu. Nah, ternyata di sisi lain dari situ ya sebenarnya dia pengen bisa makan makanan yang terlihatnya nggak mengingatkan dia akan kondisi itu, tapi tetap nyaman buat dikonsumsi. Jadi kurang lebih perjalanan itu sih sampai akhirnya ya nggak pernah kepikiran sebelumnya untuk memulai usaha gitu ya, sampai akhirnya muncul Orvia gitu. Jadi penguatan motivasi dari orang-orang yang ditemui ini, oh ternyata ada nih kebutuhan ini gitu, sesuatu hal yang tidak terlihat seperti makanan ya sehat lah ya katakan gitu, tapi tetap
nyaman untuk dikonsumsi menggunakan bahan-bahan baku pilihan, bahan-bahan ya diutamakan lokal gitu. Aku memang suka dessert kan, suka terutama es krim gitu. Jadi kadang-kadang ada kangennya. Nah dari situ tuh rasa kangen itu, terus ya mendengar cerita-cerita yang tadi ya, maksudnya sesama orang yang mengalami kondisi penyakit yang dikatakan tidak ada obatnya itulah ya. Nah itu akhirnya coba deh mengulik si kacang kedelai, kacang mete, waktu itu coba macam-macam sih, sampai kacang macadamia, sampai untuk dijadikan susu kemudian dijadikan es krim gitu. Jadi itu proses R&D-nya sendiri tuh kurang lebih di awal tuh 3-4 tahun ada mungkin ya, sekitar untuk mengulik membuat si base es krimnya sendiri gitu. Jadi untuk bahan dasar es krimnya sendiri. Jujur saat itu bisa dibilang nggak seperti sekarang ya, yang susu alternatif tuh udah banyak pilihannya. Kayak sekarang kan udah banyak yang kayak entah susu kedelai, susu dari oat, atau misalnya susu dari kacang mete, ya bahkan sekarang juga ada susu kelapa gitu. Kalau pada saat itu belum banyak pilihannya. Yang paling akrab didengar di Indonesia itu kan adalah susu kedelai, dan masih banyak waktu itu dijual di pasar tradisional gitu. Orvia tuh mulai 2015. Waktu itu kita juga belum punya toko ya, istilahnya masih dari yang mulut ke mulut, acara ke acara gitu. Bahkan kita sampai 2017 juga masih suka yang hadir di acara-acara gitu, untuk datang lebih dekat ke istilahnya sambil mempelajari lah orang-orang yang akan mengkonsumsi produk. Jadi dari yang yaitu bikin susu kacang-kacangan, kemudian tentunya untuk segala rasa ya, yang di sini juga kan macam-macam. Ada coklat Jawa Barat, ada kita bikin rasa pisang bakar, martabak kacang. Jadi kita kan juga memang bercerita lewat rasa. Nah itu pun kan pendekatan ke setiap bahan bakunya juga berbeda-beda gitu. Jadi akhirnya dari situ ternyata selain membuat es krim bahan nabati, tapi di situ juga kita punya kesempatan untuk bisa menceritakan tentang bahan pangan lokal gitu juga sih. Rasa yang paling pertama kita buat itu adalah coklat. Saat itu mencari rasanya, jadi nyobain berbagai macam coklat, sampai kita ketemulah ada coklat dari daerah Jawa Barat ini gitu. Beberapa orang tuh mengatakan karena dia ada malty-nya, ada bitterness-nya gitu, dark chocolate, kayak coklat Belgia gitu. Kayaknya setelah 4 tahun berjalan kali ya, mulai ada rasa vanilla gitu. Dan ternyata vanilla masing-masing daerah punya karakteristik yang berbeda-beda. Nah akhirnya kita pada saat itu menggunakanlah eksplorasi dengan beberapa vanilla, sampai kita mendapatkan ternyata yang cocok di pasaran saat ini tuh vanilla yang sekarang nih adalah vanilla dari Bali gitu yang kita pakai. Jadi waktu awal kita ketemu nih sempat dengan petani di daerah Jawa Barat. Semuanya tuh berawal dari Jawa Barat karena itu yang deket ya dari Jakarta gitu. Karena kebetulan kita kan dapurnya kan di Jakarta. Tapi dari situ tuh kita mengangkat cerita tentang si vanilla Indonesia gitu. Kita tidak menggunakan vanilla dari Madagaskar ataupun dari luar Indonesia. Dan kita juga dengan bangga menyebutnya rasa vanilla Indonesia gitu, bukan hanya ngomong vanilla aja gitu sih. Itu kurang lebih baru cerita dari 2 rasa ya. Kayak kita ada lagi rasa susu strawberry, itu kita menggunakan strawberry, kita rekanan dengan sebuah komunitas atau mungkin bisa dibilang penggerak, yang mana mereka tuh bahan-bahan si stroberinya ini mereka ambil dari stroberi yang ditolak oleh toko. Dalam artian bukan karena stroberinya kualitasnya buruk, enggak, tapi dia tampangnya tidak cantik gitu. Padahal kualitasnya enak gitu, tapi mungkin dia memang tampaknya agak aneh gitu. Nah sementara kan bahan hasil tani itu kan nggak semuanya selalu kayak lurus, ramping, atau misalnya mulus gitu kan. Sekarang sih kalau varian rasa, kalau termasuk dengan yang seasonal flavor ya, itu lebih dari 50 saat ini. Jadi kita ada kayak kopi gitu, kita ada yang dari Sumatera, ada yang dari Sulawesi, ada yang dari Papua. Kita ada yang namanya nektar lontar,
Nektar lontar tuh bisa dibilang sebagai madunya yang vegan ya, karena kan dia dari nabati gitu, dari lontar kan. Nah itu kita dari Bali. Ya tentunya kita ingin lebih banyak untuk bisa bercerita lewat rasa. Jadi kayak kita kemarin juga sempat bikin kan es krim tempe gitu. Nah ternyata tempe pun kan banyak ragamnya, nggak hanya menggunakan kacang kedelai kan, eksplorasinya ada kacang hijau, ada kacang merah yang digunakan. Ya harapannya ke depannya pengen pertanian di Indonesia tuh mendapatkan perhatian lebih, dijadikan salah satu fokus utama untuk misalnya pertanian, kebun pangan, pertanian pangan, dan eksplorasi lebih lagi sih untuk bahan pangan apa gitu. Pertanian Indonesia ya misalnya saat ini kan mungkin kopi sudah banyak didengar gitu, tapi sebetulnya kan selain kopi ada lagi nih produk pertanian lain yang juga perlu perhatian, pengembangan, dan nggak hanya dalam proses tanam itu sendiri, tapi mereka yang ada di industri pertanian ini pun mendapatkan juga edukasi tentang bagaimana pengolahannya, proses setelah pasca panennya gitu, supaya hasil tani ini juga memiliki value lebih gitu. Orvia love to tell story through flavors, and we love to share plant-based dessert for everyone so that we can be happy together.